Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, sama-sama hari ini kita mencoba untuk melihat bagaimana cara mempersiapkan TKA di tahun 2026 ini. Jadi di tim pendamping TKA kemarin kita sudah melakukan sosialisasi, namun karena ada permintaan kita hari ini mencoba untuk membuat tutorialnya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah masuk ke Microset Disdik Aceh. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama itu ada tombol bacaan. Ya, ini berisi bacaan terkait TKA. Ini lumayan lengkap, bahan-bahannya disiapkan oleh Direktorat SMA. Saya hanya menambahkan ke Microset ini. Kemudian ada juga materi tentang mental endurance berkaitan dengan kemampuan anak-anak bertahan untuk tetap fokus menjawab soal-soal TKA. Jadi tidak buru-buru keluar. Juga mungkin bisa menjadi bahan kita. Berikutnya pada tombol kedua, ini adalah tombol analisis daya serap TKA. Ketika kita masuk kemari, ya kita akan berhadapan dengan laman ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, laman ini adalah laman umum, hanya provinsi. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, kita juga bisa secara spesifik mengambil data sekolah, Bapak. Contohnya ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita dapatkan dari proktor yang ada di sekolah atau teman-teman yang mengurus kegiatan TKA di tahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Teman-teman proktor atau teknisi ini tahu ini berisi username dan password, Bapak Ibu ya. Kemudian mengetikkan captcha yang ada di sini. Ini boleh huruf kecil semua, walaupun di sini ada huruf besar dan kecil. Nah, ini sudah masuk ke laman sekolah. Jadi di sini ada dua fitur. Yang pertama adalah fitur statistik nilai. Dan yang kedua adalah capaian kompetensi. Kita lebih banyak di fitur capaian kompetensi ini, Ibu sekalian. Jadi apa yang dilakukan di sini? Untuk hal ini, Ibu sekalian ya, ini kita perlukan untuk melihat capaian TKA setiap mata pelajaran. Jadi ada semua mata pelajaran yang di TKA-kan, walaupun mungkin sekolah kita tidak ikut. Di sini mulai dari bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, seluruhnya ada, Bapak Ibu ya. Seluruhnya ada. Cuma apabila sekolah kita tidak ikut, maka nilainya kosong. Misalnya di sini bahasa Jepang. Nah, jadi ketika bahasa Jepang tidak ada data yang ditampilkan karena sekolah ini tidak memiliki mata pelajaran bahasa Jepang. Ini tampilan per sekolah, Bapak Ibu sekalian. Misalnya pelajaran pendidikan Pancasila. Mungkin ada siswa yang mengambil. Contohnya ini, Bapak sekalian. Ya, data-data ini menjadi data yang penting, Bapak Ibu. Di sini ada istilah elemen, kemudian ada beberapa elemen di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4. Selanjutnya ini diterjemahkan lagi di sini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, Bapak ya. Elemennya Pancasila, sub elemennya ini adalah hak asasi manusia. Kemudian di sini ada kompetensi, Bapak ya. Di sub elemennya hak asasi, kemudian ini kompetensi. Jadi urut-urutannya mulai dari sini elemen, ini sub elemen, elemen Pancasila, sub-elemen hak asasi manusia, dan seterusnya. Kemudian kompetensinya kemampuan murid menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis.
Jadi di sini kita lihat bahwa tidak semua kompetensi dimasukkan dalam soal, Bapak Ibu, karena memang keterbatasan juga. Kalau kita lihat di sini, menganalisis ada, menentukan ada, ya Bapak Ibu ya. Jadi menentukan mungkin setara Bapak Ibu ya dalam hal ini. Maka ini menjadi indikator yang keluar di TKA tahun yang lalu, Bapak Ibu. Kemudian di bagian ini adalah bagian capaian sekolah. Ini bagian capaian sekolah tahun 2025. Ini capaian kabupaten kota, ini capaian provinsi, dan ini capaian nasional. Dalam hal ini kalau kita melihat bahwa di sini sekolah mempunyai capaian untuk soal nomor 1. Ini ada nomor soal di sini 51,61%, artinya melampaui capaian dari kabupaten kota, melampaui capaian provinsi, dan melampaui capaian nasional. Di pojok sini ini ada soal Bapak Ibu sekalian. Ini soal TKA yang diujikan tahun lalu. Jadi salah satu paket soal ya yang ditampilkan di layar ini adalah soal dengan indikator yang sama dengan soal yang diujikan pada anak-anak kita di tahun 2025 yang lalu untuk TKA. Oke, jadi ini tidak bisa di copy paste, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa di copy paste. Karena tidak bisa di copy paste, mungkin alternatifnya yang bisa dilakukan adalah dengan mungkin membuat Bapak Ibu ya, ini dipindahkan, diketik ulang bisa, kemudian menggunakan ChatGPT atau Gemini, Bapak ya, Gemini, atau bisa menggunakan Copilot. Jadi ini di capture gambarnya atau screenshot gambarnya, kemudian tempel di upload ke Gemini, minta Gemini atau Copilot atau ChatGPT untuk menulis ulang untuk kita. Kira-kira gitu. Oke. Ya, keperluan lain untuk laman ini adalah yaitu ketika kita diminta untuk menganalisis dokumennya. Selanjutnya ini ada 3 LK. Oh ya, ini ada 3 LK. Kemudian dari 3 LK itu, ini saya hapus dulu. Dari 3 LK yang ada ini, kita mulai dari LK yang pertama, LK keselarasan. Apa yang dilakukan untuk LK keselarasan ini? Yang dilakukan adalah yang pertama menuliskan nama guru, mata pelajaran, kelas, atau fasenya. Ya, ini ada petunjuk kerja, bisa mungkin melihat petunjuk kerja untuk menyelesaikan. Selanjutnya, ada beberapa bagian di sini. Bagian 1 itu ini nanti silakan dihapus. Ini per pelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Ini dihapus saja. Nanti ini diisi dengan semua mata pelajaran, misalnya pendidikan Pancasila tadi. Maka di sini adalah indikator atau capaian Bapak Ibu diurutkan dari capaian yang terendah hingga capaian yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan skala prioritas dari persiapan TKA tahun depan. Jadi kalau memang kita punya waktu cukup, maka semua bisa difokuskan belajarnya. Namun kalau kita punya waktu terbatas, maka yang menjadi fokus kita adalah yang capaian siswanya rendah di tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Jadi ini silakan dihapus nanti. Ya, ini silakan dihapus nanti kalau kita rasa ini kan bukan pelajaran pendidikan Pancasila, maka diganti dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, di sini kompetensinya tadi, atau saya mungkin contohkan saja Ibu sekalian ya. Contohkan saja. Saya buka yang di ini Bapak Ibu sekalian ya. Di LK analisis dulu. Sama LK-nya. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba mengambil dokumen ini Bapak Ibu sekalian ya, dokumen ini. Ini saya buat
Ini kita diminta untuk menuliskan, kemudian download. Ini hanya bisa dilakukan di akun sekolah Bapak Ibu ya, akun sekolah. Oke, saya buka filenya. Jadi urutannya Ibu Bapak sekalian ya, kalau kita lihat di sini urutannya yang pertama adalah elemen ya, ini elemen, saya warnai warna mungkin hijau. Kemudian ini sub elemen warna agak lebih pudar. Ini kompetensi, ini warna mungkin agak terang. Nah, kemudian berikutnya di sini ada indikator Bapak Ibu sekalian ya, ada 3 indikator di sini. Nah, indikator ini adalah soal Bapak ya. Indikator ini merujuk ke soal yang bakal diujikan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengcopy ini ya bahan di sini untuk dipindah ke sana. Sebagai contoh saya ambil misalnya saya pindah kemari. Yang pertama kita silakan hapus ini. Mata pelajarannya ya, mata pelajarannya pendidikan Pancasila tadi, PPKN. Kemudian kompetensinya ya, silakan menuliskan kompetensi domain atau elemen Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan milih kompetensinya, saya pilih ini. Kemudian indikator soalnya saya ambil yang pertama, nomor 1. Ini nanti urutannya adalah diurutkan dari prioritas yang memang capaiannya rendah dulu Bapak Ibu sekalian. Di sini kebetulan ini kan 51%. Jadi kalau katakanlah dari 3 macam ini, yang capaiannya paling rendah itu adalah soal nomor 18. Tempel kemari. Capaiannya 37,38,71. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Demikian juga katakanlah yang kedua, Bapak Ibu ya. Yang kedua itu, oh salah nih, kebalik ya. Harusnya nomor 10 dulu. Ini saya pindah ke bawah. Nah ini atau mata pelajarannya langsung diisi saja. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menuliskan mata pelajaran karena sudah jelas mata pelajarannya. Kemudian yang ini nomor 1 yang ini nih, nomor 10. Nomor 10, oh sorry. Kebetulan sama Bapak Ibu ya, kebetulan sama. Kebetulan sama. Jadi yang kita ambil yang ini nomor 10, capaiannya 35,48. Nah, demikian seterusnya untuk soal berikutnya. Ini yang soal nomor 1 ini mungkin lebih gampang dijawab oleh siswa. Kemudian di sini saya copy paste lagi yang ini. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah,
ini semua capaian yang ada di TK dipindah kemari. Ya, ini capaiannya 51,61. Kira-kira demikian, Ibu-Bapak sekalian ya. Ini dilanjutkan sampai semua soal itu masuk kemari di bagian 1. Di bagian 2, Bapak ya, ini berarti berlanjut ya sampai semua soal masuk dengan urutan dari urutan skor terendah dulu. Kemudian di sini untuk soal yang tadi Bapak Ibu sekalian ya, untuk soal yang pertama ini yang capaiannya rendah tadi untuk kompetensi ini, kemudian untuk menentukan respon perilaku ini, bagaimana tujuan pembelajaran dibuat di sekolah. Jadi buka lagi perencanaan pembelajaran, di perencanaan pembelajaran apa yang dituliskan untuk tujuan pembelajarannya. Demikian juga di indikatornya. Apabila ternyata tujuan pembelajaran ini dengan yang ada di TKA tidak sama, perlu diingat bahwa TKA itu mengukur kemampuan murid ya secara kolektif untuk dua kurikulum, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi mempertimbangkan dua kurikulum. Jadi kalau kita memang kebetulan tidak membuat tujuannya atau memang tidak mengajarkan di sekolah karena ini di kurikulum yang sekarang sudah tidak ada, maka kita harus cek lagi model kompetensi TKA yang ada di Perkaban 45 tahun 2025. Ya, tuliskan tujuan, tuliskan indikator, kemudian di TKA itu frasanya ya, frasanya apa? Jadi frasanya itu diambil bagian yang ada di BSK 46, sorry saya tadi keliru, tahun 2025 dipindahkan kemari. Ambil frasa yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini. Ada tidak? Artinya kalau tujuan pembelajaran tidak ada, tapi di BSK ada, maka kita harus mempersiapkan ini untuk peserta didik kita di tahun 2026 ini. Jadi bahan kita. Jadi ambil captcha ini, frasa ini untuk menjadi perhatian bahwa ini tetap perlu diajarkan walaupun di kurikulum Merdeka tidak ada, kemungkinan di kurikulum 2013 ada. Kemudian untuk asesmen formatif di sekolah biasanya jenis instrumen yang kita buat apa? Apakah kita menggunakan isian atau pilihan ganda kompleks? Pernah nggak? Wah, perlu diingat bahwa pilihan ganda kompleks adalah soal yang paling banyak digunakan di asesmen nasional maupun di TKA. Kemudian instrumennya bentuknya apa? Gitu. Instrumen jenis soalnya, instrumennya ya silakan. Instrumen soalnya dituliskan di sini. Soalnya seperti apa? Ya, kemudian ya, berikutnya sumatif. Nah, jenis soalnya, bentuk soalnya, jenis soalnya apa? Kemudian bentuk soalnya, bentuk tugas soalnya seperti apa? Apakah nanti ada kegiatan-kegiatan mungkin tes apa atau penugasan proyek dan sebagainya. Kemudian kriteria penilaian seperti apa yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk mengajarkan materi ini, langkah-langkahnya kalau memang perlu memahami, aktivitas memahaminya seperti apa yang dilaksanakan. Berarti ini bisa mengutip dari RPP. Nah, apakah benar kita membuat RPP itu dan kita gunakan dalam pembelajaran atau RPP itu hanya sebagai pelengkap pelengkap dari kegiatan pembelajaran kita saja. Oke Bapak Ibu ya, kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, tahap 1, 2, 3, ini per soal Bapak Ibu sekalian harus dikerjakan. Ya, per soal. Berarti yang pertama ini untuk soal nomor 1, berikutnya ini untuk soal nomor 2, dan seterusnya sampai seluruh soal TKA masuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk awal-awal bisa dimulai dari soal yang capaiannya rendah dulu Bapak Ibu sekalian. Demikian gambarannya. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu ya, saya lanjut untuk LK yang berikutnya. LK identifikasi gap. Di LK identifikasi gap itu tadi, ini tujuan pembelajaran yang ada di LK ini
tujuan pembelajaran yang ada di LK ini, Bapak Ibu ya. Ini kan ada tujuan pembelajaran tadi di sini nih. Nah, di sini. Tujuan pembelajaran yang ada di LK ini, yang sudah kita isi tadi, maka kita pindahkan ke, mari Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian, berikut indikatornya Bapak Ibu sekalian, berikut indikatornya. Jadi tujuan pembelajarannya dipindah, berikut indikatornya juga dipindah. Nah, kemudian di sini yang kita ambil adalah yang saya hapus ya, ini berarti untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian ini kita mengambil persis dari apa yang dituliskan di awal tadi Bapak Ibu. Yang pertama tadi di bagian ini. Nah, ini saya mengambil indikator yang ada di TKA Bapak Ibu ya, karena ini capaiannya paling rendah. Saya pindahkan ke mari Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ditulis dengan bentuk contoh soal Bapak Ibu ya. Ini yang diambil adalah untuk soal nomor 10 ya Bapak ya. Ini 10. Ini nih yang capaiannya paling rendah tadi. Ini di capture Bapak Ibu ya, di capture atau di print screen. Pilih. Idealnya ini Ibu Bapak ya, ini idealnya boleh ditempel begini atau diketik ulang kemudian hasil ketikan yang dipindahkan kembali biar lebih rapi Bapak Ibu. Kemudian di sini diisi dengan soal yang dibuat di sekolah. Nah, ini diisi dengan soal yang dibuat di sekolah. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, melihat contoh soal yang di TKA dengan soal yang dibuat di sekolah, kira-kira selaras tidak? Apa yang kita lihat ya Bapak Ibu ya, untuk melihat keselarasan antara soal yang ada di sini dengan di sini, yang jadi pertimbangan kita antara lain adalah kita bisa melihat di sini saya juga menyisipkan ini analisis butir soal Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan Bapak Ibu ya, lihat soal yang kita buat di sekolah Bapak Ibu sekalian ya, atau dengan soal yang ada di TKA. Kemudian kita lihat apakah di sini nanti kan ada soal Bapak Ibu ya, soal yang kita buat tadi. Jadi di sini lihat keselarasannya, juga mempertimbangkan yang pertama yang dipertimbangkan adalah analisis butir soal Bapak Ibu ya. Analisis butir soal. Nah, yang tadi. Ya, analisis butir soal katakanlah ketika tujuan pembelajaran dibuat ada indikatornya juga. Jadi ini isinya juga jangan lupa ini juga diisi dengan diisi dengan tujuan pembelajaran kemudian di sini diisi dengan soalnya seperti yang di sini Bapak ya. Jadi copy paste soalnya kemari, lihat apakah indikator soal itu sesuai dengan soalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau tidak sesuai berdasarkan informasi yang ada di sini, maka ini akan menjadi rekomendasi nanti Bapak Ibu sekalian ya. Di sini akan menjadi rekomendasi. Misalnya soal tidak sesuai indikator. Misalnya di sini soal tidak sesuai ya
Nah, kemudian apakah ada hal-hal yang lain yang memang ingin dimasukkan? Ini soal nomor satu, kemudian coba cek nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ngecek ini bukan guru yang membuat soal, tapi guru lain yang satu mata pelajaran. Yang dilihat itu di analisis kualitatif ini, yang pertama adalah materi, yang kedua konstruksi, yang ketiga bahasa. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini menjadi fokus kita. Nah, ini untuk soal nomor satu. Kemudian kalau memang soal tidak sesuai indikator, apa tindak lanjutnya? Ya, mau merevisi soal dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita mungkin perlu membiasakan hal-hal yang benar sekarang, karena selama ini sepertinya hampir semua guru tidak melaksanakan analisis butir soal seperti ini, analisis kualitatif. Ya, ini berarti dan seterusnya, Bapak sekalian ya. Kira-kira gitu. Ini tidak diisi dengan pelajaran lain, ini pelajarannya semua pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, hanya satu pelajaran. Ini kemarin kenapa dibuat berbeda-beda karena untuk keperluan pendampingan di beberapa daerah kami mencontohkan beberapa mata pelajaran. Tapi ini di satu soal ini semua isinya ya satu mata pelajaran itu. Karena sudah jelas mata pelajarannya. Ini nanti silakan dihapus saja yang sisanya. Demikian kira-kira Ibu sekalian ya. Untuk LK yang kedua ini. Berikutnya kita ke LK3. LK3. LK3 hasil di LK2 kita pindah ke LK3. Jadi di sini soal yang tadi dibuat, Bapak Ibu ya, soal yang tadi dibuat, nah, katakanlah soal ini tadi, ini ada soal di sini. Soal yang ada di sini nih, Bapak Ibu ya, kemudian dipindah ke LK3. Nah, dipindah kemari ke LK3. Kemudian rekomendasi yang ada di sini, rekomendasi yang ada di sini, ya ini rekomendasinya, dipindah, rekomendasinya dipindah yang ini, yang menjadi gap, dipindah kemari Bapak Ibu sekalian ya, nah, dipindah kemari. Kemudian ini setelah mendapatkan rekomendasi, maka si penulis soal kembali melakukan revisi soal. Jadi ini adalah soal yang direvisi. Kira-kira itu Bapak Ibu ya gambaran untuk bagaimana menganalisis hasil TKA berkaitan kemudian juga dengan apakah pembelajaran perlu kita perbaiki, apakah soal perlu diperbaiki. Saya rasa untuk LK analisis ini demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.